Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mendapatkan tugas dari Pak Iwan Safruddin SPD dengan membawa pelajaran algoritma dan pemrograman terstruktur, memberikan tugas untuk membuat video apa itu flowchart, jenis-jenis flowchart, fungsi flowchart, simbol flowchart, dan contoh flowchart. Kali ini Pak Iwan menyuruh 4 orang anak untuk membuat berkelompok. Dengan saya, Muhammad Ibnu Prasetyo, teman saya Wafa Nur Safa'ah, dan ketiga di Pesantren Tafsir Ansah, dan yang terakhir Anif Fahmi. Oke, tanpa basa-basi, sebelum mulai, semua informasi yang terdapat pada presentasi kali ini didasarkan pada buku pemrograman dasar dan kurikulum 2013 SMK MAK dengan pencetak Bumi Aksara dan penyusun Yuliana Ardianti. Oke, kita langsung mulai. Jadi apa itu flowchart? Nah, itu pertanyaan yang muncul. Flowchart adalah penggambaran urutan instruksi yang digambarkan dengan simbol tertentu untuk memecahkan masalah dalam suatu program yang keterangan lebih rinci tentang bagaimana langkah dalam yang tepat. Jadi singkatnya flowchart ini digunakan untuk para pemrogram dasar ya. Jadi apa aksi yang akan dilakukan atau dapat disebut dengan penyelesaian masalah. Lanjut. Jenis-jenis flowchart. Jenis flowchart pada presentasi kali ini yang saya tampilkan hanya ada 5 dengan tanpa deskripsi. Jadi saya harap teman-teman bisa melihat dokumen asli pada link di bawah untuk dapat dibuka secara lengkap dari deskripsi dan lain-lain. Oke, untuk jenis-jenis flowchart kali ini yang saya masukkan di presentasi ini ada 5. 1 sistem flowchart, 2 dokumen flowchart, 3 skematik flowchart, 4 program flowchart, dan terakhir proses flowchart. Adapun untuk fungsi flowchart, jadi fungsi utama dari flowchart ini itu jelas-jelas adalah untuk memberi gambaran jalannya sebuah program dari satu proses ke proses yang lainnya. Simbol-simbol flowchart. Jadi yang saya tampilkan kali ini adalah simbol-simbol yang paling sering digunakan. Jadi yang pertama-tama yaitu nomor 1 terminator berbentuk seperti pil. Gunanya simbol ini adalah untuk menggambarkan sebuah awal atau akhir suatu program. Dan yang kedua proses dengan bentuk persegi panjang, gunanya adalah untuk menunjukkan langkah aliran suatu proses yang normal pada sebuah sistem. Yang ketiga decision atau disebut dengan question, berbentuk belah ketupat. Jadi simbol ini berguna untuk menjelaskan kondisi tertentu yang dimana di dalamnya menghasilkan jawaban yang memungkinkan ya ataupun tidak. Dan yang keempat input ataupun output. Jadi simbol ini berbentuk jajar genjang, digambarkan untuk menggambarkan proses input atau output yang tidak tergantung pada alat. Jadi ini langsung dari softwarenya. Oke, yang kelima yaitu display. Display ini berbentuk setengah dari bentuk pil tadi. Jadi persegi panjang ditambah setengah lingkaran. Jadi berguna untuk menjelaskan peralatan output yang digunakan. Dan yang ke-6 define proses, berbentuk persegi panjang dengan tambahan garis di tepi-tepi dua, memiliki fungsi untuk melaksanakan suatu bagian atau prosedur tertentu. Yang ke-7 on page reference, berbentuk bundar. Simbol ini digambarkan dengan bentuk lingkaran ya, lingkaran fungsi untuk menyambungkan proses dalam lembar kerja yang sama. Dan yang ke-8 yaitu of range reference, berbentuk persegi panjang ditambah segitiga. Simbol ini berfungsi sebagai untuk menandai keluar masuknya atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda. Ini adalah contoh flowchart. Di contoh flowchart kali ini saya akan menjelaskan yang ini merupakan tugas dari pelajaran sebelumnya yaitu MK, di mana dibuatkan untuk membuat login akun. Jadi yang pertama yaitu maksudnya adalah pertama-tama user akan ditampilkan dengan proses login screen, dilanjutkan dengan input email dan password terminator ya, dan dilanjutkan dengan decision valid user yang artinya apakah user ini valid. Jika tidak, maka akan dikembalikan ke input email dan password, dan jika iya akan ditampilkan proses baru yaitu home screen. Jadi seperti itu. Dan terima kasih. Itu hanya adalah presentasi yang dari kelompok saya. Jika ada kesalahan atau masih kurang paham, bisa diulangi videonya dan terima kasih. Maksud saya terima kasih.